Ya, kita mulai. Kita ambil dari persamaan dan pertidaksamaan linear. Ya, setelah materinya, materi baru tentunya. Kemarin masih bentuk aljabar, sekarang kita masuk dalam bentuk persamaan dan pertidaksamaan linear. Apakah itu persamaan? Apakah karena sama? Ya, sudah itu. Sudah jelas ya, karena sama. Persamaan adalah sebenarnya ini masih bentuk aljabar. Masih bentuk aljabar. Cuman ini bentuk aljabar yang mempunyai nilai. Ada nilainya. Nah, apakah ini nilainya ada? Tidak ada. Ini hanya bentuk pernyataan. Hanya kalimat saja. Belum ada nilainya. Kalau ini nilainya ada. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan. Nilainya 7. Cuman nilainya bisa benar, bisa salah. Kalau ini 1, X-nya 1, ini benar. Kalau X-nya 2, 2 kali 2, 4, tambah 5, 9, ini jadi salah. Ya, itu persamaan. Nah, apakah ini persamaan? Ya, ini adalah persamaan. Selagi ketika ada tanda sama dengan, maka disebut persamaan. Cuman ini bukan persamaan linear karena ini ada pangkat atau derajatnya 2. Jadi ini disebut sebagai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Yang kita bahas adalah persamaan linear berderajat 1. 1 pangkatnya disebut linear. Ya. Nah, bagaimana cara mencari penyelesaian? Tentu saja kita mencari X, menentukan nilai X, menentukan nilai variabel. Ya, cara menyelesaikan bentuk aljabar. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ada 2 cara yang kita pakai di sini. Yang pertama, menjumlahkan suatu bilangan dan mengalihkan suatu bilangan. Kita ambil contohnya yang mudah-mudah dulu. Kita coba 3 varian aja, 3 variasi soal ya. Ini kita lihat ada 2 tempat variabel di 2 ruas yang berbeda. Ya, kita mulai dari 1. Kemudian kita tuliskan dulu soalnya X plus 5 sama dengan 7. Cara penyelesaian, maka variabel harus di ruas kiri supaya lebih gampang ya. Ingat bahwa variabel diusahakan di ruas kiri dan konstantanya diusahakan di ruas kanan. Jadi kalau di sini ada konstanta, maka ini harus dinolkan dulu. Bagaimana cara menolkannya? Tentu saja ini menjumlahkan dengan bilangan yang lawan jenisnya, atau dengan kata lain jumlahkan dengan minus 5 atau dikurangi 5. Ya, jadi kedua ruas harus dikurangi 5 supaya 0. Perhatikan sudah 0. Oke, 7 kurangi 5 jadi 2. Tersisa X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah, penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Jadi X harus diganti 2 di sini supaya 2 tambah 5 menjadi 7 supaya benar ya. Jadi kita mencari kebenaran dengan cara menentukan nilai variabelnya. Ya, kita lanjut. Nomor 2, kita tuliskan dulu soalnya. X min 3 sama dengan 5. Dengan cara yang sama, jumlahkan suatu bilangan. Supaya 0, maka harus dijumlahkan dengan 3. Oke, kedua ruas harus dijumlahkan dengan 3. Jangan dikurangi 3. Kalau dikurangi 3 nanti malah minus 6. Jadi harus ditambah 3. Ini kita lihat sudah 0. Ini 5 tambah 3 jadinya 8. Di ruas kanan 8, ruas kiri tersisa X. Jadi X sama dengan 8. X harus diganti 8 supaya 8 kurangi 3 menjadi benar. Gitu. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Oke. Berapakah X di sini? Nah, kita selesaikan dengan cara menjumlahkan suatu bilangan. Iya. Kita tuliskan dulu soalnya. 2 kurangi 3X sama dengan 5 kurangi 4X. Tentu saja bilangan atau konstanta harus dinolkan dulu. Sama-sama dikurangi 2. Ya, 2 dikurangi 2 ini sudah 0. Jadinya di ruas kiri bilangannya sudah 0. Ini masih tetap. 5 kurangi 2, 3. Ini masih tetap. Tersisa di ruas kiri, tersisa minus 3X sama dengan 3 kurang. Nah, perhatikan di sini variabel ada di 2 tempat, ruas kiri dan ruas kanan. Kita satukan di ruas kanan boleh, satukan ruas kiri boleh.
Kalau mau disatukan di ruas kiri, maka ruas kanan harus dinolkan. Sedangkan kalau disatukan di ruas kanan, maka di ruas kiri harus dinolkan. Oke. Ya. Kita lihat disatukannya di mana? Disatukannya di ruas kiri. Disatukannya di ruas kiri, sehingga yang ruas kanan harus dibuat menjadi 0. Dengan cara menjumlahkan suatu bilangan, berikut variabelnya, supaya ini menjadi 0. Oke. 4 kurangi 3 jadi 1, ini sudah 0. Di tersisa 4 kurangi 3, 1, ini sudah 0, tersisa 3. Jadi X sama dengan 3. Jadi X-nya harus diganti 3. Ini ganti 3, ini ganti 3, supaya nilainya sebelah kiri dan sebelah kanan tetap sama nilai. Kurang lebih seperti itu dengan cara menjumlahkan. Yang kedua, bagaimana kalau cara penyelesaiannya dengan membuat suatu perkalian. Nah, kita ambil contoh yang gampang-gampang dulu. Kita mulai dari yang mudah ya. Kita ambil 3 contoh variasi soal. Yang pertama, ini yang paling gampangnya dulu. Soalnya 2X minus sama dengan 6. Nah, disinilah tugas kita melihat suatu koefisien. Caranya adalah harus membuat koefisiennya menjadi 1. Bagaimana supaya 1? Maka harus dibagi 2. Boleh, tapi dalam hal ini kita mengalihkan suatu bilangan. Berarti kita mengalihkan bilangan 1/2. Dalam kata lain ya sama aja dengan membagi 2 sama ya. Tapi kita kalikan dengan setengah, ruas kiri kali setengah, ruas kanan pun dikali setengah. Ini jadi 3, di sini jadi 1. X sama dengan 3. Jawabannya adalah X sama dengan 3. Jadi X harus diganti 3 supaya 2 kali 3 menjadi 6 dan itu benar. Ya. Jawabannya adalah X sama dengan 3. Ya. Nomor 2, bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti itu, maka ini karena bilangan ada di ruas kiri maupun kanan, maka salah. Ini harus dinolkan. Dinolkan dulu dengan cara mengurangi 5. Oke. Dengan cara mengurangi 5, sehingga tersisa di ruas kiri adalah 2X. 7 kurangi 5 tentu saja 2. Sehingga tersisa 2X sama dengan 2. Nah, 2 kali berapakah supaya 2? Tentu saja X-nya sama dengan 1. Cuman prosesnya adalah dengan cara mengalihkan suatu bilangan, alihkan dengan 2 supaya ini koefisiennya 1. Jadi nanti untuk semua soal koefisiennya harus 1. Kalau di sini 3, maka kalikan dengan 1/3. Kalau di sini 8, maka harus dikalikan dengan 1/8. Tergantung berapa koefisien, gitu ya. Nah, ini koefisiennya 2, maka harus dikalikan 1/2 supaya ini 1. Jangan lupa kedua ruas harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke. Setengah kali 2 menjadi 1. Ini jadi 1. Jadi 1X sama dengan 1. Atau jawabannya adalah X sama dengan 1. Jadi ini harus diganti 1X-nya supaya ini menjadi 7. Ya. Lanjut yang berikut. Untuk soal dengan 2 atau 4 variabel, perhatikan di ruas kiri ada, di ruas kanan ada. Nah, ini bilangannya tentunya harus kita buat 0 dulu dengan cara mengurangi 2. Ruas kiri maupun ruas kanan harus dikurangi 2. Oke, batas ruas. Oke, 2 kurangi 2 ini tentu saja sudah 0. Di ruas kiri sudah ada 0, tersisa 3X. Ini tersisa 9 kurangi 2 jadi 7. Minus 4X. Oke, nah kita satukan kedua variabel di ruas kanan sehingga sebelah kiri harus dinolkan. Ya, kita satukan variabel di ruas kanan, maka ruas kiri harus dinolkan. Bagaimana supaya 0 ini? Berarti harus dikurangi 3. Kurangi 3X. Ruas kiri, ruas kanan pun kurangi 3X. Jadi harus dikurangi dengan bilangan atau variabel yang sama. Oke, 3 kurangi 3 ini sudah 0. Ini jadinya 7 dikurangi minus 7X. Minus 4, minus 3 jadi minus 7. Oke. Nah, kemudian
Kita pindahkan ruas 7 menjadi minus 7 boleh. Tapi dalam hal ini kita jumlahkan aja dengan lawan jenisnya. 7 harus dikurangi 7 supaya di sini menjadi 0. Oke. Kurangi 7 ruas kanan, kurangi 7 ruas kiri, tersisa 7 kurangi 7 jadi 0 minus 7x. Oke. Kemudian sebelah kiri, ruas kiri minus 7 kurangi 7x. Nah ini supaya 1 berarti harus dikalikan dengan minus 1/7. Kenapa harus minus? Karena ini minus. Oke. Harus dikalikan dengan minus 1/7. Kedua ruas harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini 1, ini juga 1/7 kali 7 jadi 1. X sama dengan 1. Jawabannya adalah X sama dengan 1. Jadi ini X yang harus diganti dengan 1 supaya nilai di ruas kiri sama dengan nilai di ruas kanan. Oke. Nah, itu dengan dua cara mengalikan atau menjumlahkan dengan suatu bilangan untuk menyelesaikan persamaan. Yang berikut pertidaksamaan. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan? Tentu saja bukan pertidaksamaan kuadrat ya, tapi pertidaksamaan linear yang mempunyai derajat 1. Ya. Cara menentukannya kita ambil contoh-contoh yang gampang dulu. Kita buat 3 varian soal yang berbeda. Kita mulai jawab dari nomor 1. Tuliskan dulu soalnya. X plus 3 kurang atau sama dengan 4. Kembali ini harus dinolkan. Supaya 0 harus dikurangi 3. Ya. Kedua ruas harus dikurangi 3. Oke, ini 0. Ini jadi 1. Jadi X kurang dari 1. Ini 0 tidak ada artinya, kita abaikan saja sehingga tersisa X kurang atau sama dengan 1. Bilangan berapakah bilangan yang kurang dari 1? Yang kurang dari 1 adalah bilangan sebelah kiri 0. Bilangan sebelah kiri 1 mal. Yaitu 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya ke sebelah kiri. Jadi kalau kurang sebelah kiri, kalau lebih nanti ke sebelah kanan. Kalau kita lihat dalam himpunannya, maka bilangan-bilangan yang kurang dari 1 adalah 1, 0, minus 1 sampai ke kiri ya. Jadi bedanya pertidaksamaan ini jawabannya banyak sekali. Banyak. Kalau persamaan jawabannya cuma 1. X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Kalau pertidaksamaan X-nya banyak di sini. Iya. Itu nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Kita tuliskan dulu soalnya. Ya, kembali di sini harus dinolkan. Berarti ini harus ditambah 3. Harus ditambah 3. Ruas kiri maupun ruas kanan. Perhatikan di sini sudah 0. Dan 0 ya. Ini tentu saja 5 tambah 3 ini dari 8 ya. Jadinya tersisa 2X lebih besar atau sama dengan 8. Oke. Ingat bahwa koefisien harus 1. Berarti ini harus dikali 1/2. Perhatikan, kedua ruas harus dikalikan dengan 1/2. Oke, jangan 1 ruas tapi 2 ruas. Kedua-duanya. Setengah kali 2 jadi 1, 8 kali setengah jadi 4. Setengah dari 8 ya, 4. Jadi X-nya lebih dari 4. X-nya lebih atau sama dengan 4. Kita lihat dalam himpunannya seperti kurang lebih seperti ini. Ingat kalau lebih dari 4, lebih ke kanan, kalau kurang ke kiri ya. Ini lebih dari 4, berarti 4 ke kanan. 4 ke kanan ya. Perhatikan himpunan bilangannya. Karena ini banyak jawabannya dibuat dalam suatu himpunan. Jadi kalau jawabannya pertidaksamaan itu adalah banyak sekali. Ya. Nah, itu nomor 2. Ya. Kita lanjut yang nomor terakhir. Kita tuliskan dulu soalnya, perhatikan soalnya ini. Tetap bilangan harus dinolkan. Oke, kurangi 3. Kedua ruas kurangi 3. Sehingga ini ada 0. Ini sudah 0. Ini 5 kurangi 3 jadi 2 ya. Kemudian langsung ini kita nolkan lagi. Jadi sekaligus ini langsung dinolkan. Jadinya harus dikurangi X.
dan ruas kanan pun harus kurangi X. Ini sudah 0, jadi tersisa 0, 2 kurangi 1 jadi 1, ini masih tetap. Oke, perhatikan di sini bilangannya. Ini kita pindah ruas ke sini boleh, dikurangi 2 boleh. Ini supaya 0 dikurangi 2. Tentu saja kalau dikurangi 2, ini pun dikurangi 2. Di ruas kiri kurangi 2 jadi minus 2. Ya. Jadi minus 2 kurang dari atau sama dengan X. Nah, kalau dibaca dari sebelah kiri, minus 2 kurang atau sama dengan X. Kalau kita baca dari sebelah kanan, X lebih besar dari 2. Dibaca dari kiri, minus 2 lebih kecil dari X. Diulangin ya, dibaca dari sebelah kanan, X lebih besar dari minus 2. Kurang lebih seperti ini. X lebih besar atau sama dengan minus 2. Supaya gampang, kenapa harus bolak-balik? Supaya gampang mencari bilangannya. Oke. Ingat bahwa lebih harus ke kanan. Mulai minus 2 ke kanan. Minus 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan cara ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dari kita, Bapak cukupkan dulu, walaupun singkat, padat, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terima kasih yang sudah subscribe di channel YouTube, channel Matematika Animasiku. Dan bagi yang mau pemantapan, silakan diperbanyak latihan. Soal latihan di buku paket banyak ya, buku paket Matematika 7. Dan kalau mau menguji kemampuan, silakan masuk kuisis, cari judul yang sama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear. Ya. Cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ini di masa-masa COVID sekarang ya. Ini Bapak hanya bisa tatap muka melalui online, YouTube, dan Zoom tentunya. Bapak akhiri, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat.